Hai, perkenalkan, namaku Nisa. Tahun ini, usiaku menginjak 33 tahun. Di usia yang kata orang sedang mekar-mekarnya ini, aku justru lebih banyak menghabiskan waktu di dapur, bergelut dengan asap kompor dan aroma bumbu dapur. Sudah hampir 14 bulan, aku menjalani peran sebagai istri virtual. Suamiku, Mas Irwan, bekerja di sebuah proyek kilang minyak di ujung pulau. Kami hanya bertemu lewat layar ponsel yang seringkali sinyalnya putus-putus. Persis seperti komunikasi kami yang kian hari kian hambar. Hidup di kampung ini sebenarnya tenang, kalau tidak mau disebut membosankan. Rumah kami cukup besar, tapi terasa terlalu luas untuk aku tinggali sendirian. Setiap sudutnya seolah memantulkan kembali suara langkah kakiku sendiri. Pagi itu, aku sedang melakukan ritual favoritku, membuat sambal terasi. Bagi sebagian orang, ini hanya urusan perut. Tapi bagiku, mengulek adalah cara membuang rasa sepi. Aroma terasi yang dibakar di atas api kecil mulai memenuhi udara, merayap keluar lewat jendela dapur yang terbuka lebar. Puk, pak, pak. Suara ulekanku beradu dengan cobek batu, menciptakan irama yang teratur. Di saat itulah, aku merasakan ada sepasang mata yang memerhatikan. Harumnya sampai ke teras rumah saya, Mbak Nisa. Kayaknya sambalnya mantap banget itu. Aku tersentak pelan, hampir saja menjatuhkan ulekan kayu di tanganku. Aku menoleh ke arah jendela. Di sana, di balik pagar pembatas yang hanya setinggi dada, berdiri Mas Gani. Dia adalah suami Mbak Maya, tetangga persis di sebelah rumahku. Mas Gani, usianya mungkin sekitar 38 tahun. Badannya tegap, tipikal pria yang rajin bekerja kasar, tapi tetap terlihat rapi. Wajahnya selalu terlihat tenang, berbanding terbalik dengan suamiku yang selalu tampak terburu-buru, bahkan saat di panggilan video. Mas Gani, mengagetkan saja, jawabku, sambil menyeka keringat tipis di dahi dengan ujung daster. Aku merasa sedikit salah tingkah. Entah kenapa, daster rumahan yang kupakai tiba-tiba terasa begitu lusuh di bawah tatapannya yang ramah. Maaf Mbak, habisnya aromanya benar-benar menggoda selera. Istri saya lagi sibuk dandan mau berangkat ke kota. Dapur di rumah saya masih dingin, ujarnya dengan senyum tipis yang punya kesan sedikit getir. Aku hanya tersenyum canggung. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku merasa iba, sekaligus merasa terkoneksi. Kami berdua sama-sama berada di rumah yang berdekatan, tapi seolah tinggal di dua dunia yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan: kesunyian. Mau coba Mas? Nanti saya antar sedikit ke depan, tawarku secara spontan. Mas Gani terdiam sejenak, matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Boleh Mbak, kalau nggak merepotkan, soalnya sudah lama saya nggak makan sambal buatan rumah yang beneran diulek pakai hati. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa sukses membuat dadaku berdesir aneh. Aku kembali berbalik ke arah cobek, mencoba menyembunyikan pipiku yang mendadak terasa hangat. Di luar, suara motor Mbak Maya menderu pergi meninggalkan rumah, menyisakan Mas Gani sendirian di sana dan aku sendirian di sini, hanya dibatasi oleh pagar kayu dan aroma sambal terasi yang mulai menyatukan frekuensi kami. Setelah Mas Gani mengiyakan tawaranku, jantungku malah berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Aku segera mengambil piring kecil, menatanya dengan nasi putih hangat, sepotong tempe goreng, dan tentu saja bintang utamanya, sesendok besar sambal terasi yang masih segar. Aku berjalan menuju pagar samping. Di sana, Mas Gani sudah menunggu sambil menyandarkan sikunya di kayu pagar. Dia sudah berganti pakaian, memakai kaos polo santai, tapi entah kenapa dia terlihat jauh lebih segar daripada suamiku saat pulang kerja dulu. Ini Mas, seadanya saja ya, cuma teman makan nasi, kataku sambil mengangsurkan piring itu melewati sela pagar. Jari-jari kami sempat bersentuhan saat dia menerima piring itu. Hanya sekilas, tapi rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang membuatku refleks menarik tangan. Mas Gani tidak langsung pergi. Dia justru menyuap sedikit sambalku di tempat itu juga. Ya ampun, Mbak Nisa. Dia memejamkan mata sejenak, mengecap rasanya. Ini benar-benar enak. Pedasnya pas,
Terasinya kerasa banget dan ada rasa manis yang beda, kayak ada perhatian di dalamnya. Aku tertawa kecil, mencoba menutupi rasa canggung. Mas Gani, bisa saja, itu cuma sambal biasa kok. Bagi Mbak, mungkin biasa. Tapi buat saya, yang setiap hari cuma makan makanan instan atau beli di warung depan karena istri sibuk, ini luar biasa. Jawabnya sambil menatapku dalam. Mas Irwan beruntung banget punya istri yang telaten begini. Kalau saya jadi dia, saya mungkin gak akan mau berangkat merantau. Kalimat itu tepat sasaran. Di saat suamiku di sana jarang memuji, bahkan sekadar bertanya, aku sudah makan atau belum? Pujian dari suami tetangga ini terasa seperti oase di padang pasir. Kami mengobrol cukup lama di pagar itu. Mas Gani bercerita kalau Mbak Maya belakangan ini sangat ambisius dengan karirnya di bank kota, sehingga sering pulang larut malam dalam keadaan lelah. Sedangkan aku bercerita betapa sepinya rumah ini kalau malam tiba. Hanya ditemani suara jangkrik dan bising kipas angin. Kalau ada apa-apa, lampu mati, atau ada suara aneh di belakang rumah, panggil saya saja Mbak, jangan sungkan. Saya kan tetangga paling dekat, ucapnya sebelum pamit kembali ke rumahnya. Sore itu, aku mencuci piring bekas Mas Gani dengan perasaan yang berbeda. Ada senyum yang sulit kutahan. Namun tiba-tiba ponselku bergetar di atas meja makan. Sebuah pesan WhatsApp dari Mas Irwan muncul di layar. Dek, Mas lembur lagi. Bulan ini gak bisa kirim uang lebih. Banyak keperluan di sini. Kamu hemat-hemat ya. Hanya itu. Tidak ada tanya kabar, tidak ada kata rindu. Aku menghela napas panjang. Kontras sekali dengan piring kosong yang baru saja ku kembalikan ke rak. Piring yang baru saja memberikan apresiasi tulus untuk tenagaku hari ini. Malamnya, aku duduk di teras depan. Dari rumah sebelah, aku mendengar sayup-sayup suara lagu melankolis dari radio milik Mas Gani. Aku tahu dia juga sedang sendirian di terasnya. Kami hanya terpisah tembok beton dan beberapa meter jarak. Namun entah mengapa, malam ini aku merasa dia jauh lebih dekat daripada suamiku yang berada di pulau seberang. Malam semakin larut, tapi mataku tetap terjaga. Suara detak jam dinding di ruang tengah terdengar, seperti dentuman keras di telingaku karena suasana rumah yang terlalu sunyi. Aku berbaring di sofa ruang tamu sambil menggulir layar ponsel, berharap ada panggilan video atau setidaknya kata selamat malam dari Mas Irwan. Namun, layar itu tetap gelap. Tidak ada notifikasi masuk darinya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Jantungku melonjak, mengira itu suamiku. Ternyata bukan. Sebuah nomor baru mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Profilnya kosong. Tapi aku tahu siapa itu dari kalimat pertamanya. Belum tidur Mbak Nisa? Saya lihat lampu teras belakang masih nyala. Kalau mau tidur, jangan lupa dikunci pintu belakangnya ya. Tadi saya dengar ada suara kucing berantem di dekat sana. Itu Mas Gani. Aku terpaku menatap layar. Ada perasaan aneh. Setengah takut, setengah senang. Takut karena ini terasa tidak benar. Tapi senang karena ternyata ada seseorang yang memerhatikan apakah pintuku sudah terkunci atau belum. Belum bisa tidur Mas. Makasih ya, sudah diingatkan. Ini mau saya cek. Balasku singkat. Hanya butuh beberapa detik. Ponselku bergetar lagi. Sama-sama Mbak. Maaf kalau saya lancang kirim pesan malam-malam begini. Tadi saya cuma khawatir. Lagian saya juga gak bisa tidur. Rumah sepi banget. Maya belum pulang juga dari kota. Aku menggigit bibir bawahku. Harusnya aku berhenti membalas. Tapi jemariku seolah punya pikirannya sendiri. Kami pun terjebak dalam obrolan panjang melalui teks. Kami bicara tentang hal-hal sepele, tentang cuaca yang mulai masuk musim hujan, tentang pohon mangga di antara rumah kami yang mulai berbuah, sampai akhirnya bicara tentang perasaan kosong. Kadang saya merasa seperti orang asing di rumah sendiri Mbak, tulis Mas Gani. Semuanya ada, tapi rasanya nggak ada siapa-siapa. Aku menarik napas panjang. Saya paham rasanya Mas. Di sini juga begitu. Rumah ini terlalu besar kalau cuman untuk nungguin kabar yang jarang datang. Pesan itu menjadi awal
dari sesuatu yang berbahaya. Kami mulai saling terbuka tentang luka kecil di hati kami masing-masing. Mas Gani adalah pendengar yang baik melalui kata-kata tertulis. Dia tidak menghakimi, dia hanya mendengarkan. Sesuatu yang sudah lama tidak kudapatkan dari suamiku. Malam itu, kami tidak berhenti berkirim pesan sampai jam menunjukkan pukul 2 pagi. Sebelum mengakhiri obrolan, dia menulis, "Besok saya mau ke pasar pagi. Mbak Nisa perlu titip sesuatu, biar saya yang belanjakan sekalian." Aku tersenyum tipis di kegelapan kamar. "Titip terasi yang paling bagus ya mas? Stok saya habis." Dia membalas dengan emoji senyum. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur bukan dengan rasa rindu pada suamiku, melainkan dengan rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi besok pagi di balik pagar kayu itu. Pagi itu, suasana kampung terasa sedikit lebih cerah dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Sesuai janjinya semalam, sekitar jam 8 pagi, aku mendengar suara motor Mas Gani berhenti di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pagar kayu samping rumah. Aku menghampirinya dengan jantung yang sedikit berolahraga. Mas Gani berdiri di sana, masih memakai jaket tipis dengan kantong belanjaan di tangan. "Ini titipannya mbak, terasi kualitas paling oke dari pasar," katanya sambil menyodorkan bungkusan kecil. "Tadi saya pilihkan yang aromanya paling tajam, biar sambal buatan Mbak Nisa makin juara." Aku menerimanya sambil tersenyum. "Makasih banyak ya mas. Jadi merepotkan begini, berapa harganya?" Mas Gani menggeleng cepat. "Nggak usah mbak, anggap saja itu biaya sewa karena aromanya nanti bakal sampai ke rumah saya lagi." Candanya yang membuatku tertawa kecil. Namun di tengah tawa itu, pandanganku terlempar ke arah teras rumah Mas Gani. Mbak Maya sedang berdiri di sana, menatap kami dengan sebelah tangan memegang tas kantor. Ekspresinya datar, tapi matanya seolah sedang menyelidiki sesuatu. "Gani, ayo masuk. Aku mau berangkat. Jangan kelamaan ngobrol di situ," teriak Mbak Maya. Suaranya terdengar tajam, membelah suasana hangat yang baru saja terbangun. Mas Gani tampak sedikit kikuk. Dia berpamitan dengan anggukan sopan padaku dan segera kembali ke rumahnya. Aku pun buru-buru masuk ke dalam, menutup pintu dapur dengan perasaan tidak keruan. Ada rasa takut yang mulai merayap. Apakah Mbak Maya curiga? Padahal kami hanya sekadar berbagi terasi. Siangnya, saat aku sedang menjemur pakaian, aku melihat Mbak Maya berangkat bekerja dengan mobil kantornya. Tidak lama setelah itu, Mas Gani muncul lagi di kebun samping yang hanya dibatasi pagar kayu pendek. Dia sedang memangkas dahan pohon mangga yang menjuntai ke arah rumahku. "Maaf ya mbak, soal yang tadi pagi." Maya memang orangnya agak tegas kalau soal waktu. Mas Gani memulai pembicaraan dari balik celah pagar. Aku mendekat, sedikit ragu. "Gak apa-apa mas, saya yang gak enak. Takut Mbak Maya salah paham." Mas Gani menghentikan aktivitasnya, menatapku lewat celah kayu pagar yang sudah mulai lapuk. "Dia gak akan paham mbak. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri sampai lupa kalau di rumah ini ada orang yang butuh teman bicara." Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Kadang saya iri sama pagar ini. Meskipun kayu, dia punya tempat untuk bersandar. Sedangkan saya punya rumah, punya istri, tapi rasanya saya sedang berdiri sendirian di tengah lapangan luas." Kata-katanya begitu dalam. Aku bisa merasakan kesepian yang sama persis dengan yang kurasakan setiap malam saat memandangi bantal kosong di sebelahku. Di balik celah pagar itu, kami bukan lagi sekadar tetangga yang berbagi sambal. Kami adalah dua orang yang sedang saling memamerkan luka. Tanpa sadar, aku menyandarkan tanganku di pagar itu, sangat dekat dengan tangannya yang sedang memegang gunting tanaman. Jarak kami hanya terhalang beberapa sentimeter kayu. "Kita sama mas," bisikku pelan. Hari itu, aku menyadari satu hal. Celah di pagar ini ternyata jauh lebih lebar dari yang terlihat. Dan melalui celah itulah sesuatu yang tidak seharusnya mulai merambat masuk ke dalam hatiku.
Langit sore itu berubah menjadi kelabu pekat secara tiba-tiba. Angin kencang mulai menggoyang pepohonan, membawa aroma tanah basah yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, hujan turun sangat deras, seolah-olah langit sedang tumpah ke bumi. Aku baru saja hendak menutup jendela dapur ketika tiba-tiba listrik padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam karena suara petir yang menggelegar di atas atap. Mana senter belum diisi baterainya lagi, keluhku sambil meraba-raba meja makan dalam kegelapan. Hatiku mulai berdebar kencang. Aku selalu benci kegelapan, apalagi saat sendirian di rumah sebesar ini. Di tengah kebingungan itu, aku mendengar suara ketukan di pintu belakang. Pelan, tapi terdengar jelas di sela suara hujan. "Mbak Nisa, ini saya, Gani." Aku segera membuka pintu. Di sana stance Mas Gani, basah kuyup di bagian bahunya, memegang sebuah lampu darurat yang cukup terang. Cahaya lampu itu seolah menjadi penyelamat di tengah ketakutanku. Saya lihat rumah Mbak gelap total. Saya ingat Mbak pernah bilang takut gelap kalau sendirian, katanya dengan napas yang sedikit terengah. "Mas Gani, masuk dulu mas. Di luar hujan angin, bahaya," ajakku refleks. Dia masuk dan meletakkan lampu itu di atas meja dapur. Cahaya kuning temaram dari lampu tersebut menciptakan bayangan panjang di dinding, memberikan kesan hangat sekaligus intim. Mas Gani berdiri tak jauh dariku. Bajunya yang sedikit basah menempel di tubuh tegapnya. Aroma parfumnya bercampur dengan aroma hujan, sangat maskulin dan menenangkan. "Makasih ya mas. Saya benar-benar bingung tadi," kataku sambil mengambilkan handuk kering untuknya. Saat dia menerima handuk itu, mata kami bertemu. Dalam keremang-remang itu, tidak ada kata-kata yang keluar, hanya suara hujan yang menghantam atap seng dengan keras, seolah mengunci kami berdua di dalam ruangan ini, memisahkan kami dari dunia luar. "Mbak Nisa gemetaran?" tanyanya lembut sambil menyentuh ujung lenganku. "Saya cuma kaget sama petirnya," jawabku jujur, meski sebenarnya jantungku berpacu karena keberadaannya yang begitu dekat. Mas Gani tidak menarik tangannya. Dia justru melangkah selangkah lebih dekat. "Jangan takut, selama saya di sini gak akan ada apa-apa. Saya akan jagain Mbak sampai lampunya nyala lagi." Dunia seolah berhenti berputar. Di luar, badai mungkin sedang mengamuk, tapi di dalam dapur ini ada ketenangan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu ini salah. Aku tahu ada dinding yang seharusnya tidak aku lompati. Tapi malam itu, dalam kegelapan yang hanya diterangi satu lampu darurat, aku merasa tidak lagi sendirian. Kehadiran Mas Gani di sisiku terasa jauh lebih nyata daripada janji-janji Mas Irwan yang hanya terdengar lewat speaker ponsel. Pagi harinya, hujan telah reda, meninggalkan sisa-sisa embun yang menggantung di dedaunan. Namun, ketenangan di dapur semalam masih membekas jelas di benakku. Harusnya hari ini menjadi hari yang spesial. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku sudah bersiap sejak pagi. Aku mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi, berdandan tipis, dan duduk di meja makan sambil memandangi ponsel. Aku menunggu satu notifikasi saja dari Mas Irwan. Satu ucapan selamat, atau mungkin panggilan video singkat untuk merayakan jarak yang kami tempuh selama 5 tahun ini. 1 jam berlalu, 2 jam, sampai matahari tepat di atas kepala, ponselku tetap bisu. Aku mencoba meneleponnya, tapi hanya suara operator yang menjawab bahwa nomornya sedang berada di luar jangkauan. Hatiku mencelos, rasanya sesak, seperti ada sesuatu yang menyumbat tenggorokanku. Di tengah rasa kecewa itu, aku melangkah ke samping rumah untuk membuang sampah. Di sana, Mas Gani sedang berdiri di dekat pagar, memegang sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kertas coklat sederhana. "Mbak Nisa," panggilnya lembut, matanya yang jeli langsung menangkap sisa-sisa kesedihan di wajahku. MBOC, habis. Nangis, aku menggeleng lemah, berusaha tersenyum. "Gak apa-apa mas, cuma kelilipan." Mas Gani terdiam sejenak,
Lalu ia menyodorkan bungkusan itu kepadaku. Ini, saya tadi ke desa sebelah. Lihat ini di pengrajin batu. Saya ingat Mbak bilang cobek di dapur sudah mulai haus permukaannya. Anggap saja ini hadiah. Karena sambal, Mbak selalu bikin saya semangat pulang ke rumah. Aku membuka bungkusan itu. Sebuah cobek batu baru, halus dan berat, sederhana, tapi perhatiannya sangat menyentuh bagian terdalam hatiku yang sedang terluka. Di saat suamiku sendiri melupakan tanggal paling penting dalam hidup kami, pria yang berstatus suami tetanggaku ini justru memerhatikan hal sekecil cobek dapur. Mas Gani tahu kalau hari ini kalimatku menggantung. Saya nggak tahu hari ini hari apa buat Mbak. Saya cuma tahu Mbak Nisa layak mendapatkan hal-hal baik. Potongnya dengan suara rendah yang menenangkan. Sore itu, Mas Irwan akhirnya menelepon. Tapi bukan ucapan selamat yang aku terima. Halo dek, maaf ya, Mas sibuk banget di lapangan. Senyil sus. Oh iya, bulan depan Mas mungkin gak bisa kirim uang tepat waktu. Ada potongan buat mes. Kamu sabar ya. Mas ingat hari ini hari apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Hari apa? Selasa. Sudah ya, Mas mau masuk rapat lagi. Telepon tertutup. Begitu saja. Suara Mas Irwan hilang. Digantikan suara dengung kosong yang memekakkan telinga. Aku duduk di lantai dapur, memeluk cobek pemberian Mas Gani, dan menangis sejadi-jadinya. Kesunyian rumah ini tiba-tiba terasa begitu menyesakkan. Aku merasa suaraku, keberadaanku, dan pengabdianku selama ini sudah hilang di mata suamiku. Dan di saat aku merasa tak berarti, aku menoleh ke arah jendela dapur. Di sana, bayangan Mas Gani yang sedang menyapu teras rumahnya terlihat begitu nyata. Rahasia ini mulai terasa lebih dari sekadar sambal. Ini adalah tentang rasa haus akan dihargai yang kini mulai kutemukan pada orang yang salah. Suasana di kampung terasa lebih sepi dari biasanya karena Mbak Maya pamit pergi keluar kota untuk urusan kantor selama seminggu. Rumah di sebelahku mendadak sunyi. Namun anehnya, kesunyian itu justru membuat dadaku berdebar lebih kencang. Aku tahu, batasan yang selama ini kami jaga perlahan-lahan mulai terkikis. Sore itu, aku memutuskan untuk memasak menu yang paling spesial. Bukan untuk suamiku, tapi untuk dia yang selalu ada di balik pagar. Aku membuat ayam goreng lengkuas, sayur asam, dan tentu saja sambal terasi dengan cobek batu baru pemberiannya. Mas Gani, panggilku pelan dari balik pagar saat melihatnya sedang duduk melamun di teras belakang. Istri lagi gak ada, pasti belum makan malam kan? Makan di sini saja Mas, saya masak agak banyak. Mas Gani sempat ragu. Dia menatap rumahnya yang gelap, lalu menatapku. Apa? Gak apa-apa Mbak, nanti kalau ada tetangga yang lihat pintu belakang saya tutup Mas. Masuk lewat pintu samping saja yang tertutup tanaman rambat, jawabku. Nyaris berbisik. Aku sendiri kaget dengan keberanianku mengajak pria lain masuk ke dalam rumah saat suamiku tidak ada. Beberapa menit kemudian, Mas Gani sudah duduk di meja makanku. Ini pertama kalinya dia duduk di sana dalam keadaan lampu menyala terang. Suasana terasa sangat intim. Aroma sambal yang menyengat memenuhi ruangan. Namun aroma ketegangan di antara kami jauh lebih terasa. Masakan Mbak Nisa selalu punya cara untuk bikin saya merasa pulang, ucapnya sambil menyuap nasi dengan tangan. Dia makan dengan sangat lahap, seolah-olah ini adalah makanan terenak yang pernah ia cicipi seumur hidupnya. Aku duduk di depannya, hanya memerhatikannya makan. Ada rasa bahagia yang aneh melihat seorang pria menikmati masakanku dengan begitu tulus. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak aku lihat dari Mas Irwan, yang selalu makan terburu-buru sambil menatap layar ponselnya. Selesai makan, Mas Gani tidak langsung pulang. Kami pindah duduk ke kursi kayu di dekat jendela dapur yang menghadap ke kebun belakang. Cahaya bulan masuk menembus celah gorden, menyinari sebagian wajahnya. Mbak Nisa, dia memulai bicara. Suaranya kini lebih dalam dan berat. Saya tahu ini salah. Saya tahu kita masing-masing punya janji pada orang lain.
Tapi setiap kali saya di dekat Mbak, saya merasa hidup lagi. Saya merasa dihargai sebagai pria. Dia mengulurkan tangannya di atas meja, lalu perlahan menggenggam jemariku. Tangannya kasar, tapi genggamannya sangat hangat dan kokoh. Aku tidak menarik tanganku. Aku justru membiarkan jemariku tenggelam dalam genggamannya. Saya juga, Mas, bisikku lirih. Air mata hampir saja jatuh. Saya lupa kapan terakhir kali ada yang menatap saya seperti Mas menatap saya sekarang. Di bawah cahaya remang dapur, jarak di antara kami seolah hilang. Perjamuan malam itu bukan hanya soal mengisi perut yang lapar, tapi soal dua hati yang nekat mencuri kebahagiaan di tengah rasa bersalah yang mulai menghantui. Kami tahu ini adalah awal dari sebuah badai, tapi malam itu kami memilih untuk tidak peduli. Malam itu, setelah Mas Gani pulang melewati pintu samping, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi jemariku yang tadi digenggamnya. Rasanya masih ada sisa hangat yang tertinggal di sana. Hatiku dipenuhi bunga-bunga. Tapi di sudut lain, ada duri rasa bersalah yang mulai menusuk-nusuk. Baru saja aku hendak memejamkan mata, ponselku yang tergeletak di nakas berdering nyaring. Jantungku hampir copot. Nama Mas Irwan berkedip di layar. Ini sudah jam 11 malam. Tidak biasanya dia menelepon selarut ini. Halo Mas, suaraku bergetar. Berharap dia tidak bisa mendeteksi kegugupanku. Dek, kabar gembira. Suara Mas Irwan terdengar sangat bersemangat. Kontras dengan suaranya yang biasanya loyo. Proyek di sini selesai lebih cepat dari jadwal. Atasan Mas kasih cuti panjang sebagai bonus. Besok lusa, Mas pulang. Dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu seharusnya membuatku melompat kegirangan. Tapi yang kurasakan justru rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki sampai ke kepala. Halo, Dek. Kok diam saja? Kamu gak senang Mas pulang? Iya Mas, senang banget. Kaget saja. Kok mendadak? Jawabku terbata-bata. Iya, ini kejutan buat kamu. Sudah ya, Mas mau beres-beres barang dulu. Sampai ketemu lusa sayang. Telepon ditutup. Aku terduduk lemas. Besok lusa, suamiku akan kembali menempati rumah ini. Dia akan duduk di meja makan itu. Dia akan tidur di ruangan ini. Sementara itu, hatiku saat ini sedang berada di rumah sebelah. Keesokan paginya, aku menemui Mas Gani di batas pagar dengan wajah pucat. Mas Gani yang sedang menyiram tanaman langsung menyadari ada yang tidak beres. Mbak Nisa, kenapa? Sakit? Tanyanya cemas. Mas Irwan, dia mau pulang besok lusa Mas, bisikku dengan mata berkaca-kaca. Mas Gani terdiam seketika. Selang air di tangannya terlepas begitu saja, membasahi kakinya sendiri. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kehilangan, ada kepasrahan, tapi juga ada sisa keinginan untuk memberontak. Secepat itu? Tanyanya lirih. Iya, kita nggak bisa seperti ini lagi Mas. Ini harus berakhir sebelum semuanya hancur, kataku sambil menahan isak tangis. Mas Gani melangkah mendekat ke pagar. Wajahnya hanya terpaut beberapa inci dari wajahku. Empiok, Pana. Dia pemilik sah rumah ini. Tapi Mbak harus tahu satu hal. Aroma sambal terasi Mbak. Dan obrolan kita di dapur itu adalah hal paling nyata yang pernah saya rasakan. Setahun belakangan ini, kami berdiri dalam diam. Terpisah pagar kayu yang kini terasa seperti tembok raksasa yang tidak mungkin dilompati lagi. Kabar dari seberang pulau itu menjadi lonceng yang membangunkan kami dari mimpi indah yang terlarang waktu kami tinggal sedikit, dan udara di kampung yang biasanya tenang kini terasa sesak oleh rahasia yang sebentar lagi harus dikubur dalam-dalam. Hari yang aku takutkan akhirnya tiba. Suara deru taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah. Mas Irwan keluar dengan ransel besar dan wajah yang terbakar matahari. Tapi senyumnya lebar sekali. Aku menyambutnya di teras, mencoba memasang wajah paling bahagia yang bisa kupalsukan. Dek, kangen banget sama kamu. Mas Irwan langsung memelukku erat. Aku membalas pelukannya, tapi rasanya berbeda. Tubuh suamiku terasa asing, wangi parfumnya, sentuhannya.
Bahkan suaranya terasa tidak lagi cocok di hatiku. Mataku tanpa sadar melirik ke arah rumah sebelah. Di sana, di balik gorden jendela yang sedikit terbuka, aku tahu Mas Gani sedang memerhatikan kami. Ada rasa sesak yang luar biasa di dadaku. Mas masak apa hari ini? Mas rindu banget sama sambal terasi buatanmu. Di sana gak ada yang rasanya kayak punya kamu, kata Mas Irwan sambil masuk ke dalam rumah. Aku segera menuju dapur. Tanganku gemetar saat mengulek cabai. Biasanya ritual ini membuatku tenang. Tapi sekarang setiap kali ulekan itu beradu dengan cobek pemberian Mas Gani, aku merasa seperti sedang mengkhianati dua pria sekaligus. Di meja makan, Mas Irwan makan dengan sangat lahap. Dia bercerita panjang lebar tentang proyeknya, tentang teman-temannya, dan tentang rencana masa depannya. Tapi dia tidak sedikit pun bertanya bagaimana kabarku selama setahun ini, atau bagaimana aku melewati malam-malam yang sepi. Tiba-tiba pintu pagar samping berbunyi. Mas Gani muncul membawa sebuah bohlam lampu. Permisi, Mbak Nisa. Oh, Mas Irwan sudah pulang ya? Tanya Mas Gani dengan nada suara yang dibuat senormal mungkin, meski aku bisa melihat matanya sedikit meredup. Mas Gani. Iya nih, baru sampai tadi siang, jawab Mas Irwan sambil berdiri dan menyalami tetangganya itu. Wah, makasih ya Mas. Katanya sering bantu Nisa di sini kalau ada apa-apa. Sudah kewajiban tetangga Mas. Ini kemarin Mbak Nisa bilang lampu teras belakang mati. Baru sempat saya belikan bohlamnya, kata Mas Gani sambil melirikku sekilas. Tatapannya dingin namun penuh luka. Waduh, repot-repot banget. Sini Mas, masuk dulu. Ikut makan siang bareng, ajak Mas Irwan dengan ramahnya. Aku hampir menjatuhkan piring yang kupegang. Duduk di satu meja dengan suamiku dan pria yang diam-diam telah mengisi hatiku adalah siksaan paling berat yang pernah kubayangkan. Sepanjang makan siang, suasana terasa sangat canggung bagiku. Walau Mas Irwan tampak santai-santai saja. Setiap kali Mas Gani mengambil sambal dari cobek itu, kami sempat beradu pandang. Ada pesan tanpa kata yang tersampaikan, bahwa mulai saat ini semuanya sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Namun perasaan tidak pernah bisa benar-benar kembali. Aku menyadari satu hal pahit hari itu. Suamiku pulang untuk menempati rumahnya, tapi dia tidak menyadari bahwa hati istrinya sudah tidak lagi berada di sana. Seminggu setelah kepulangan Mas Irwan, keadaan seharusnya membaik, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku merasa seperti orang asing yang tinggal di bawah atapku sendiri. Mas Irwan terlalu sibuk dengan telepon-telepon kantornya, sedangkan aku terlalu sibuk menyembunyikan rasa bersalahku. Prahara dimulai di suatu sore yang panas. Aku sedang mencuci baju di belakang ketika mendengar suara keributan dari arah rumah sebelah. Suara Mbak Maya terdengar meninggi, melengking sampai ke telingaku. Apa ini Gani? Siapa yang kirim pesan? Pesan gak jelas begini, teriak Mbak Maya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menghentikan cucianku dan mendengarkan dengan napas tertahan di balik tembok. Itu cuma pesan antar tetangga Maya. Jangan berlebihan, sahet Mas Gani. Suaranya terdengar berusaha meredam, tapi penuh tekanan. Tetangga mana yang kirim pesan jam 2 pagi? Cuma buat nanya pintu sudah dikunci atau belum? Tetangga mana yang perhatian banget soal rasa sambal? Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat semua chat lama yang belum kamu hapus. Kakiku terasa seperti jelly. Ternyata benar, Mbak Maya menemukan jejak komunikasi kami di ponsel Mas Gani. Aku lupa bahwa di zaman sekarang, rahasia paling rapat pun bisa terbongkar hanya karena satu folder pesan yang lupa dibersihkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat mendekat ke arah pagar rumahku. Mbak Maya muncul di sana dengan wajah merah padam. Dia menatapku yang sedang memegang baju basah dengan tatapan menghina. Oh, ini dia istrinya Mas Irwan yang katanya kalem dan setia, sindir Mbak Maya dengan suara yang cukup keras, hingga Mas Irwan yang sedang menonton TV di dalam rumah keluar karena penasaran. Ada apa ini, Mbak Maya? Kok teriak-teriak? Tanya Mas Irwan, bingung, sambil menatap kami bergantian. Mbak Maya melempar ponselnya ke atas meja kecil di teras belakang
yang berbatasan dengan pagar. Tanya saja sama istri kamu, Mas Irwan. Tanya dia, apa saja yang dia lakukan sama suami saya selama kamu gak ada. Mereka punya rahasia di balik dapur ini. Dunia seolah runtuh menimpaku. Mas Irwan mengambil ponsel itu, membacanya sebentar, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara tidak percaya, kecewa, dan amarah yang tertahan. Mas Gani muncul di belakang Mbak Maya. Wajahnya penuh penyesalan. Dia menatapku, seolah ingin meminta maaf. Tapi semuanya sudah terlambat. Kebenaran yang selama ini kami simpan rapat-rapat, kini tercecer begitu saja di depan orang yang paling kami lukai. Nisa, benar. Ini semua, suara Mas Irwan lirih, tapi terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku tidak bisa menjawab, aku hanya menunduk. Air mataku jatuh menetes ke atas baju basah yang masih kupeluk. Di balik aroma sabun cuci dan udara sore itu, aroma sambal terasi yang biasanya membuatku tenang, kini terasa seperti bau kegagalan yang menyengat. Rahasia itu bukan lagi milik kami berdua, kini ia menjadi api yang siap menghanguskan dua rumah sekaligus. Suasana di halaman belakang seketika berubah menjadi sangat dingin. Mas Irwan masih menggenggam ponsel itu. Matanya menatap deretan pesan yang selama ini menjadi teman tidurku di malam-malam sepi. Mbak Maya sudah masuk ke rumahnya dengan bantingan pintu yang keras, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang menyakitkan. Mas Gani berdiri mematung di balik pagar. Dia ingin bicara tapi dia tahu sepatah kata pun darinya sekarang hanya akan membuat keadaan semakin kacau. Akhirnya, dengan langkah berat, dia juga berbalik dan masuk ke rumahnya. Nis, masuk, perintah Mas Irwan singkat. Suaranya datar, tanpa emosi, dan itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Di dalam rumah, kami duduk berhadapan di meja makan. Di atas meja itu, masih ada sisa sambal tadi siang. Mas Irwan menatap sambal itu, lalu menatapku. Jadi ini alasannya kamu jadi jago masak sambal? Karena ada yang memuji? Tanyanya pahit. Selama ini aku kerja keras di sana, menahan rindu, menahan lelah, cuma buat masa depan kita. Tapi ternyata di sini kamu malah membagi hati dengan orang sebelah, Mas. Aku mulai terisak. Aku gak bermaksud mengkhianatimu. Aku kesepian, Mas. Setahun kamu pergi, kamu jarang tanya kabarku. Kamu cuman bahas uang dan kerjaan. Mas Gani ada di sini saat aku merasa gak punya siapa-siapa. Mas Irwan tertawa getir. Kesepian bukan alasan untuk membuka pintu buat pria lain. Nisa, aku kerja di sana juga buat siapa? Buat kita. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Kami tidak berteriak, tapi kata-kata yang keluar terasa seperti sembilu. Aku menyadari satu hal. Aku salah karena mencari pelarian. Tapi Mas Irwan juga menyadari kesalahannya yang terlalu abai. Namun, luka sudah terlanjur menganga. Keesokan paginya, aku melihat Mas Gani di depan rumahnya. Dia sedang memasukkan beberapa koper ke dalam mobil. Mbak Maya berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Rupanya, Mbak Maya memberi pilihan mutlak. Pindah rumah hari itu juga atau bercerai. Mas Gani melihatku dari kejauhan. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan pamit yang sangat dalam. Tidak ada lagi pesan singkat. Tidak ada lagi titipan terasi. Dia memilih untuk menyelamatkan rumah tangganya. Sama seperti aku yang harus menentukan apakah rumah ini masih bisa diperbaiki atau sudah hancur total. Mas Irwan panggilku saat suamiku keluar ke teras. Kalau Mas mau pergi lagi, atau kalau Mas gak bisa maafin aku. Mas Irwan diam cukup lama, memerhatikan mobil Mas Gani yang mulai bergerak meninggalkan halaman rumah sebelah. Aku gak akan pergi lagi, Nis. Aku minta pindah ke kantor pusat. Kita mulai dari awal. Tapi aku butuh waktu untuk bisa percaya lagi. Jawabnya tanpa menoleh padaku. Aku tahu jalan di depan akan sangat terjal. Pilihan hati terkadang bukan tentang memilih siapa yang paling membuat kita bahagia, tapi tentang siapa yang seharusnya kita perjuangkan. Meski harus melewati rasa sakit yang luar biasa, 1 bulan telah berlalu. Sejak kepindahan Mas Gani dan Mbak Maya, rumah di sebelahku kini kosong. Terasnya mulai ditutupi daun-daun kering
yang berguguran, pagar kayu yang dulu menjadi saksi bisu percakapan rahasia kami, sekarang terlihat kusam, seolah ikut kehilangan nyawanya. Mas Irwan membuktikan ucapannya. Dia benar-benar mengurus kepindahannya ke kantor pusat. Sekarang, setiap sore, dia sudah ada di rumah. Tidak ada lagi panggilan video yang putus-putus. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu kabar dari seberang pulau. Namun, ada sesuatu yang masih terasa canggung di antara kami. Kepercayaan yang pecah tidak bisa kembali utuh. Hanya dalam semalam. Sore itu, aku kembali ke dapur. Aku mengambil cabai, bawang, dan terasi. Saat tanganku memegang cobek batu pemberian Mas Gani, aku sempat ragu. Ingin rasanya aku membuang cobek itu, tapi Mas Irwan justru yang melarangnya tempo hari. Pakai saja, Nis. Benda itu gak salah. Yang salah adalah perasaan yang kita biarkan tumbuh di tempat yang salah. Katanya waktu itu. Aku mulai mengulek. Pak, pak, puk. Suara ulekanku menggema di dapur yang kini tidak lagi sunyi. Karena ada suara televisi dari ruang tengah dan suara Mas Irwan yang sedang menyiram tanaman di depan. Harumnya sampai depan, Dek. Suara Mas Irwan tiba-tiba terdengar dari pintu dapur. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi yang dulu pernah diduduki Mas Gani. Aku tersenyum tipis. Sebentar lagi matang, Mas. Mas Irwan menatapku lama. Lalu dia memegang tanganku yang sedang memegang ulekan. Nisa, maafkan Mas ya. Selama ini Mas pikir kasih uang yang cukup sudah bikin kamu bahagia. Mas lupa kalau kamu juga butuh telinga untuk mendengar dan waktu untuk sekadar duduk berdua. Air mataku hampir jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku mengangguk pelan. Aku juga minta maaf. Mas, aku sudah belajar bahwa kesepian, sedalam apapun, nggak boleh dijadikan alasan untuk melangkah keluar dari garis. Kami makan malam dalam suasana yang tenang. Sambal terasi itu terasa pedas, namun ada rasa lega yang menyertainya. Rahasia di balik sambal itu kini benar-benar sudah terkubur. Mas Gani mungkin sudah bahagia di tempat barunya, dan aku di sini sedang menata kembali puing-puing hatiku bersama pria yang memang seharusnya memilikinya. Saat aku mencuci piring, aku melirik ke jendela dapur. Jendela itu tetap terbuka, tapi aku tidak lagi mencari sosok pria di balik pagar. Aku hanya menghirup udara sore yang segar, membiarkan aroma sambal terasi terakhirku terbawa angin, menghilang bersama kenangan yang takkan pernah aku ceritakan lagi kepada siapapun. Hidup terus berjalan. Kadang kita harus hampir kehilangan semuanya, hanya untuk menyadari apa yang paling berharga. Dan bagiku, apa yang paling berharga itu ada di sini, di dalam rumah ini, di balik aroma masakan yang kusepuh dengan rasa syukur dan kesetiaan yang baru tamat.